Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dinda Bentawicara SEMM, dosen tetap program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Mengawali karir saya sebagai dosen di semester genap tahun ajaran 2014-2015 sebagai dosen tetap sampai pada saat ini tahun 2025, yaitu selama 10 tahun 11 bulan masa kerja aktif. Selama karir saya sebagai dosen, saya melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu e-commerce yang tergolong dalam rumpun ilmu pemasaran pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 dengan bobot 3 SKS dan mata kuliah manajemen pemasaran tahun ajaran ganjil 2019-2020. Adapun deskripsi mata kuliah e-commerce, yaitu bagian dari manajemen pemasaran, membahas teori dan studi kasus dalam menyusun nilai pada konsumen, mengembangkan merek, strategi pemasaran melalui pemanfaatan teknologi untuk media transaksi jual beli dan keberlanjutan pemasaran, membangun hubungan dalam konsumen, serta peran inovasi dalam pemasaran. Perkuliahan manajemen pemasaran diselenggarakan dalam pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform Smart Campus, yaitu platform resmi STIE Riau. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipasif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen pemasaran, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyesuaikan studi kasus nyata, project based learning di mana mahasiswa menyusun proyek pemasaran sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beretika, berkarakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan dalam kehidupan berbangsa. CPL 2, mengelola organisasi secara etis. CPL 5, mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan, pemasaran, dan SDM dengan tepat. CPL 6, mampu menyusun ide usaha dalam lingkungan bisnis global secara kreatif. CPL 8, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. CPL 10, mampu berkomunikasi secara efektif. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep e-business dan e-commerce. CPNK 2, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan kegunaan e-commerce. CPNK 3,
mahasiswa mampu membandingkan proses bisnis dan model bisnis e-commerce. CPNK 4, mahasiswa mampu membuat strategi pemasaran digital untuk toko online di e-commerce. CPNK 5, mahasiswa membuat toko online di e-commerce marketplace. CPNK 6, mahasiswa mengoperasikan kegiatan perdagangan digital e-commerce untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran ini. Meliputi penilaian dalam mata kuliah e-commerce dan pemasaran mencakup 5 komponen, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 20%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%, tugas kelompok dengan bobot 20%, keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 20%, serta kehadiran 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi partisipatif aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasinya saya sampaikan kembali pada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang pemasaran yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran e-commerce ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita lancar dalam menghadapi aktivitas di pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai materi hari ini, ya, kita akan mereview dulu untuk yang minggu lalu, ya. Minggu lalu kita bahas tentang yang namanya e-commerce, ya kan? E-commerce itu merupakan elektronik commerce, ya, yang membantu kita dalam bidang teknologi untuk memudahkan transaksi, ya. Nah, di dalam kita melakukan transaksi itu kita harus memperhatikan juga yang namanya kualitas pelayanan. Maka di hari ini kita masuk pada materi kegunaan e-commerce dan kaitannya dengan kualitas pelayanan, kepuasan dan loyalitas, ya. Oke. Untuk rubrik penilaian kita, ya, untuk mata kuliah e-commerce, ya, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama itu ada penilaian untuk ujian tengah semester dengan bobot 20%. Kemudian ada untuk penilaian UAS ujian akhir semester itu 30% bobotnya. Tugas atau tugas kelompok dengan bobot 20%. Kemudian keaktifan dalam kelas, ya, itu ada 20% bobotnya. Dan terakhir adalah kehadiran 10%. Oke, sampai di sini kita lanjutkan lagi, ya. Kemudian ada di dalam mata kuliah e-commerce ini capaian pembelajaran, ya. Yang pertama meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terletak di CPL 1, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beretika, berkarakter tangguh, kemudian kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa wirausaha dalam kehidupan berbangsa, ya. Kemudian selanjutnya ada di CPL 2 itu mengelola organisasi secara etis. Kemudian CPL 5 mampu mengaplikasikan teknologi. Nah, ini e-commerce tadi adalah teknologi, ya. Kemudian yang CPL 6 mampu menyusun ide usaha dalam lingkungan bisnis global secara kreatif.
kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang kita ya. Yang terakhir itu ada di CTL 10 mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, di sini kita harus membangun komunikasi ya. Kemudian selanjutnya pada mata kuliah ini ada capaian untuk mata kuliahnya ya. Secara keseluruhan ada CPNK 1 katanya. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep e-business dan e-commerce ya yang kita udah pelajari kemarin. Kemudian CPNK 2, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan penggunaan e-commerce. CPNK 3, mahasiswa mampu membandingkan proses bisnis dan model bisnis e-commerce. CPNK 4 itu mampu membuat strategi pemasaran katanya ya. CPNK 5, mahasiswa membuat toko online di e-commerce ya, itu yang materi terakhir yang tugas kita ya. Kemudian CPNK 6 mengoperasikan kegiatan perdagangan digital ya. Selanjutnya itu referensi pada materi e-commerce ini ya. Terutama untuk materi hari ini kita pakai referensi dari Syarifuddin 2020. Kemudian ada jurnal Kurniawan DKK 2025, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien pasien sebagai variabel mediasi pada rumah sakit umum daerah ya, Riau. Oke. Kita masuk pada materi kita hari ini, kegunaan e-commerce ya. Menurut teman-teman, apa kegunaan e-commerce? Kita bisa baca di sini dulu ya. E-commerce merupakan transaksi bisnis ya yang terjadi dalam jaringan elektronik ya, seperti internet, apalagi katanya, dan mungkin semua proses jual beli mulai dari pesanan, penukaran data, sampai transfer dana dan juga proses pengiriman dilakukan secara elektronik. Itu menurut Syarifuddin ya 2020 halaman 3. Kemudian kita masuk lagi nih, kan kita udah tahu kegunaan e-commerce, kualitas pelayanan. Nah, apa pula sih kaitannya e-commerce ini dengan kualitas pelayanan? Kita baca dulu ya referensinya dari ini, Kotler di dalam laksana 2008 halaman 85. Katanya pelayanan dan jasa ini adalah setiap tindakan atau kegiatan aktivitas yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain katanya ya. Kemudian yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jadi kalau jasanya dia tidak berwujud ya. Apa tuh? Kalau tidak berwujud dia intangible ya. Tangible atau intangible? Kalau dia berwujud namanya tangible. Kalau dia tidak berwujud dia intangible ya. Kemudian ini lagi. Jadi kualitas pelayanan itu dia memiliki indikator-indikator atau dimensi-dimensi yang dapat mengukur yang namanya kepuasan tersebut di dalam kualitas pelayanan. Yang pertama dia ada reliability katanya, kemampuan atau keandalan ya dalam menyediakan pelayanan ya sebagai tempat informasi. Kemudian selanjutnya ada responsiveness. Nah, di dalam kualitas pelayanan responsiveness e-commerce ini adalah bagaimana cepat tanggapnya. Tentunya dengan teknologi itu akan lebih cepat tanggapnya ya kan dalam memproses data. Kemudian selanjutnya ada lagi assurance, yaitu adanya kemampuan ya. Kemampuan apa? Jaminan. Insurance itu kan jaminan. Nah, apa jaminannya? Tentunya dengan teknologi yang sekarang sedang berkembang ini lebih terjamin dalam kita menyimpan data kita untuk lebih baik ya. Kemudian yang terakhir itu ada empati ya. Empati ya. Jadi dengan adanya empati itu adalah perhatian. Dengan adanya e-commerce ini kita harap kita bisa menjangkau perhatian ya, memperhatikan seluruh konsumen pelanggan kita ya. Kemudian kepuasan pelanggan. Di dalam kualitas pelayanan tentu dia berimbas pada kepuasan. Kalau kualitasnya baik, tentu kepuasannya juga baik kan. Nah, kepuasan ini di sini kata Simakora 2011 ya. Pelanggan adalah hasil pengalaman produk
jelasnya itu pelayanannya bagaimana ya. Kemudian, nah masuk kita nih ke sesi tanya jawab ya. Yang pertama nanti, nah Ibu akan bertanya dulu nih ya. Ibu akan memberikan pertanyaan. Nanti kalau siapa yang bisa jawab, silakan angkat tangannya ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana e-commerce dapat meningkatkan kualitas pelayanan? Bagaimana e-commerce dapat? Silakan. E-commerce dapat meningkatkan pelayanan dengan menyediakan informasi produk lengkap dan pemesanan yang mudah dan pengiriman yang cepat dan handal. Bagus, ya cepat sekali ya. Kemudian ada nggak yang mau bertanya nih? Ibu sudah kasih pertanyaan satu nih ke temannya. Ada nggak lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Oh silakan. Gimana? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan? Oh apa saja dalam e-commerce ini? Ya, tentunya tantangan dalam e-commerce ini adalah bagaimana